tilu, dua, hiji. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Baraya PSM. Berjumpa lagi di episode kelima podcast Suara Matraman. Langsung dari Matraman, Bandung. Sorenya mendung nih, tapi kalau mendung studio kami cukup cerah karena ada Kak Maya di sini. Halo. Halo. Kak Maya, apa kabar? Baik. Makasih loh hujan-hujan udah mau mampir. Iya. Apa kabar selama ini, selama pandemi? Selama pandemi luar biasa. Tentu adaptasinya naik turun selama pandemi. Ya, Baraya PSM. Ini sebagai perkenalan, Kak Maya ini kawan baik saya. Beliau ini seorang psikolog. Lebih baik bercerita sendiri aja tuh. Konselor tepatnya. Konselor, ya, oke. Saya konselor. Ya gitu aja deh. Biasa ngasuh di grup Facebook konseling grup online. Jadi teman-teman bisa ke sana kalau misalkan butuh cerita, butuh didengarkan gitu. Ya. Hari ini PSM akan membahas, di PSM kita akan membahas, kita akan bicara, kita akan ngobrol tentang kesehatan mental, tentang kebahagiaan di masa pandemi. Karena seperti kita tahu, pandemi yang semasif ini, situasi yang semasif ini kan baru ya untuk kita semua. Tidak hanya kita, bahkan untuk negara-negara maju pun, negara-negara maju sekalipun, mereka juga terbata-bata, mereka juga kewalahan menghadapi pandemi ini. Apalagi secara individu, banyak sekali perubahan yang terjadi dengan kehidupan kita berkaitan dengan pandemi. Dan tentu saja hal-hal ini berpengaruh terhadap kondisi mental dari semua masyarakat. Nah, di sini kita mau ngobrol. Teh Maya ini kan, Kak Maya ini konselor. Kerjaannya menampung curhat. Jadi teman-teman Baraya PSM yang mau curhat boleh datang ke Kogo di Facebook, konseling grup online ya. Iya, di iya. Facebook. Kak, selama pandemi kecenderungannya gimana sih? Banyak apakah tingkat depresi orang rata-rata meningkat atau gimana nih kalau dilihat dari studi kasus? Dari studi kasus menurut data WHO aja Bu, itu tahun 2020 selama pandemi itu depresi itu meningkat dan kasus angka suicide juga meningkat gitu. Angka bunuh diri ya? Angka bunuh diri meningkat, depresi meningkat, bahkan kekerasan dalam rumah tangga juga meningkat gitu. Jadi tidak hanya berkaitan dengan individu tapi juga family ya? Iya, udah sampai ke circle terkecil di kehidupan kita gitu. Sejauh mana pandemi itu mempengaruhi kondisi individu sampai mereka itu terlempar atau kemudian masuk ke tahapan stres atau depresi? Jadi kan sebetulnya pandemi ini kan baru kita alami gitu sekarang gitu. Yang sebelumnya kita bisa bebas, tiba-tiba terisolasi, tentu adalah hal yang sangat baru. Dan apalagi kalau untuk orang yang mobile gitu, yang produktif di luar itu tiba-tiba harus dikungkung di dalam rumah, nggak boleh keluar rumah. Itu menjadi suatu stressor tersendiri gitu. Terus selama pandemi ini juga orang-orang jadi cenderung karena begitu banyak perubahan gitu di dunia kan, nggak cuma di kita aja kan, di seluruh dunia gitu. Orang semakin semakin jauh dari sosialisasi kan, karena kita terisolasi begitu kan, larinya kemana? Larinya ke internet. Larinya ke internet. Jadi larinya ke internet yang justru malah jadi kayak seperti bumerang gitu. Boleh jadi yang jauh jadi terasa dekat, tapi yang dekat jadi terasa jauh. Apalagi dan yang membuat kita semakin ada kecenderungan untuk menjadi stres atau mungkin depresi. Selain mungkin kalau depresi ada gangguan di kimiawi otaknya, tapi kalau stres mungkin lebih ke dan depresi juga itu kita kehilangan koneksi dengan diri kita sendiri gitu. Kehilangan koneksi dengan diri sendiri karena situasi terkungkung itu ya. Salah satu triggernya itu. Jadi mungkin yang jadi depresi sekarang ini sebetulnya sebelumnya dia sudah memiliki luka batin gitu. Oke, jadi sudah ada bibit ya? Iya, sudah ada bibit. Kalau misalkan bahasa
Kalau yang kena COVID-19 terus meninggal itu kan ada sebutannya, ada Comorbid. berat comorbid gitu. Ini juga sama untuk psikologis juga sama. Kita juga memiliki comorbidnya gitu. Apakah itu luka-luka masa lalu, luka-luka pengasuhan gitu, luka-luka batin yang tanpa kita sadari gitu. Oke. Mungkin selain faktor isolasi ya, mungkin perubahan-perubahan dari sisi penghidupan mungkin, karena kan banyak sekali yang terkena PHK atau pernah nemu kasus seperti itu nggak Kak dari teman-teman yang datang konseling? Yang datang konseling sih rata-rata justru malah ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga Iya, ada faktor apa nih yang bikin mereka? Nah itu salah satunya faktor dari kehilangan pekerjaan. Suami yang kehilangan pekerjaan, terus dia mungkin stres juga gitu kan. Ada tuntutan harus menafkahi keluarga begitu. Terus ininya ke istri biasanya larinya. Pelampiasan emosinya. Pelampiasan gitu. emosinya. Pelampiasan amarahnya kayak gitu. Jadi istri-istri yang datang ini kebanyakan burn out. Dan ada juga yang depresi, anxiety, kayak gitu. Burnout itu kecapean ya? Kecapean, iya. Lelah gitu? Lelah banget, lelah secara mental gitu. Jadi mungkin kalau fisik kan kita bisa istirahat ya Bu ya. Kita bisa tidur, kita bisa mungkin makan makanan yang enak gitu. Tapi kalau lelah mental tuh ditidurin, bangun tidur ya tetap capek gitu kan. Kalau capek fisik abis olahraga gitu bisa dipijit ya? Bisa dipijit, kita bisa relaksasi gitu. Kalau kan. lelah mental karena berantem terus, nah itu nggak bisa diapa-apain? bisa sih dengan healing gitu. Diselesaikan mungkin ya, diselesaikan gitu. Iya. Oke. Nah, berarti kan ketika tekanan itu bertambah pada satu individu dalam keluarga, bisa jadi tekanan ini merambat ya, mengimbas ke individu yang lain juga, bisa ke istri, bisa ke anak. Iya, betul. Apakah ini efeknya? Apakah tingkat perceraian juga meningkat ya selama pandemi? Iya, kalau ini sih kita ngobrol aja ya. Maksudnya saya lihat dari baca-baca berita juga, terus kebetulan teman saya kemarin ada yang gugat cerai Bu. Gitu katanya di pengadilan agama tuh ngantri lebih banyak gitu. Lebih banyak dari biasanya. Lebih banyak dari biasanya, dan kalau dari data itu perceraian justru meningkat. Perceraian meningkat. Oke. Nah, ketika tekanan itu meningkat, sebetulnya kan sebagai manusia yang punya kesadaran gitu ya, biasanya kita otomatis mencari cara untuk keluar dari tekanan itu, atau mencari kebahagiaan lah seperti itu. Biasanya bagaimana sih namanya sebagai konselor gitu memberi saran kepada mereka untuk keluar dari tekanan itu? Sebetulnya sih yang membuat semakin stres, semakin tertekan itu adalah karena kita pada awalnya tidak mau mengakui gitu, tidak menerima semua perasaan sakit itu gitu. Jadi misalkan ada yang di PHK nih gitu, pasti morang-maring lah gitu. Morang-maring. Berpikir jernih gitu. Jadi kayak kalau kita jalan di sungai yang lagi deras gitu kan, kita susah melihat pijakan kan, susah melihat batu kita berpijak di mana gitu kan. Itu juga kayak solusi gitu. Kalau misalnya pikiran kita kalut, kita nggak bisa lihat solusinya. Padahal kalau kita bisa lihat ya bukan ada yang di PHK juga, tapi dia bisa bangkit gitu. Jadi kalau pikiran kita kalut, kita tidak bisa melihat dasar sungainya ya? Iya, karena tertutup sama arus butek gitu ya? Iya, butek gitu jadi. Ya. Biasanya berapa lama
fase denial itu, karena kan pasti ada periode, Iya, ada iya, periodenya. Biasanya berapa lama fase denial itu? Fase denial tergantung orangnya sih Bu. Ada yang cepet ya, Ada yang cepet, ada yang jadi tergantung orangnya, tergantung kemauannya juga untuk mau bangkit gitu. Jadi kadang suka pernah dengar ya ada kayak jajan dokter gitu. Jajan dokter. Jadi pindah dari satu dokter ke dokter lain hanya untuk sembuh gitu. Ini oke. juga ada yang jajan dari satu profesional ke profesional lain untuk bisa bangkit, tapi dia sendiri nggak mau bangkit gitu. Oke, Jadi jadi tergantung orangnya juga. Gitu. jadi dia menghabiskan waktu untuk mencari pengobatan, tapi resepnya nggak dipakai gitu ya, nggak iya, dimakan. kadang sebetulnya udah diberi saran gitu, udah diberi masukan, udah diajak untuk belajar sama-sama, bertumbuh sama-sama, tapi mungkin situasinya berat gitu. Bisa dimaklumi sih sebetulnya gitu. Ya karena tuh kondisi mental setiap Iya, orang betul. berbeda-beda ya. Kondisi mental setiap orang berbeda-beda gitu. Nggak bisa kita pukul rata sama. Iya betul. Jadi kita juga nggak bisa bilang orang yang misalkan diam di tempat itu kayak nggak kurang ibadah. Nah, itu kan stigma oke. negatif yang ada di kita gitu. Kurang ibadah, kurang punya kemauan. Padahal dia sendiri sebetulnya mau gitu. Cuman mereka tuh bingung gitu. Kita tuh bingung. Jadi fase pertama adalah menerima ya. Iya menerima. Dari PSM kita jeda dulu sebentar. Habis ini kita lanjutkan ngobrol lagi sama Kak Maya.